Pak, ndamel belik. Nggih, iki ram bejengan. Masya Allah. Lah kentekan. Sumbernya agung niki. Wah, agung itu. Gurukan lumpur kentekan. Tiap daerah di Indonesia ini memang berbeda-beda. Kadang ada yang tinggal di perbukitan juga kesulitan air. Tapi kadang pula ada yang tinggal di perbukitan, airnya begitu sangat melimpah. Seperti yang ada di daerah kampung yang dekat sini ya. Setelah menempuh perjalanan yang agak lumayan panjang, akhirnya saya sampai di kampung pedalaman di Jawa, Indonesia. Untuk lokasinya berada di Jawa Tengah ya. Ternyata di tempat saya ini juga masih ada kampung yang berada di pedalaman. Dan lokasinya seperti ini, suasana dan kondisinya sangat panas banget. Dan sampai saat ini belum ada turun hujan. Doakan sahabat-sahabatku semua, semoga di kampung Jawa Tengah yang sedang dilanda musim kekeringan ini segera turun hujan. Nah, dekat sini juga ada sebuah surau atau musolanya. Untuk rumahnya tidak terlalu begitu padat ya. Rumahnya hanya berada dekat tepi-tepi jalan saja, sedangkan dekat belakangnya sudah tidak ada rumahnya. Mungkin karena lokasinya yang jauh dari pemukiman sehingga rumah yang ada di kampung ini tidak begitu padat dan mungkin juga tidak diminati warga luar untuk tinggal di kampung ini. Sebab kampung ini jauh banget daripada kampung-kampung lainnya. Dan memang kampungnya berada dekat pedalaman. Tapi alhamdulillah walaupun dekat pedalaman, kampung ini sudah dialiri listrik ya, atau sudah ada apinya. Cuaca tengah hari begitu sangat panas banget kalau di Jawa, dan saya pun ingin singgah membeli minuman di kedai. Tapi sayangnya di kampung ini tidak ada kedai minuman ataupun makanan. Sebab dari tadi saya sudah tengok kanan kiri tak nampak pun berdiri satu kedai yang menjual minuman ataupun makanan. Nah, ternyata di kampung ini ada sebuah sungai besar yang airnya begitu sangat melimpah luar biasa, Masya Allah. Inilah yang dinamakan kuasa Allah, dan Allah itu maha adil. Walaupun warga dekat sini tinggal di kampung pedalaman, namun mereka dibekali dengan air sungai yang begitu sangat melimpah ruah seperti ini. Siapa sangka di kampung perbukitan pedalaman dekat sini malah menyimpan sebuah keindahan. Di sini warganya juga masih bisa bercocok tanam. Padahal di kampung luar banyak kampung-kampung yang kekeringan, krisis air. Tapi di sini justru airnya malah melimpah dan suasananya begitu sangat mendamaikan. Inilah yang dinamakan Allah itu maha adil segala-galanya. Setuju atau tidak? Yang setuju silakan tulis di kolom komentar. Kalau dari luar kampung ini nampaknya biasa-biasa saja, tapi setelah kita masuk sampai ke dalam ternyata surga tersembunyi. Di sini banyak tersedia air yang begitu sangat melimpah sehingga para warga yang ada di perkampungan ini bisa bercocok tanam. Bahkan di saat musim kemarau seperti ini ada yang bercocok tanam padi. Padahal tanaman padi ini menggunakan air yang sangat banyak. Alhamdulillah. Di balik sempat terkejut dengan bunyi teng 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 teng. Kukira ibunya marah terhadap saya. Ternyata ibunya sedang mengusir burung-burung yang sedang memakan tanaman padinya. Tanaman padi di sini memang harus dijaga. Sebab kalau tidak dijaga, ya nanti petani ya tinggal pokoknya saja. Tengok, ibu tadi sedang mengusir burung ya. Tapi lemuk-lemuk tenan Bu, parine. Loh, tanpa urea nih? Nah, banyune panas ya. Banyu rendeng ngoten ngomong di ora gimana. Oh. Mboten urea. Berarti tanpa urea, tapi ngangge pupuk. Mboten. Berarti Langsung nah wong niku kalau
Lah toyo panas nek diurah nambah pejang. Oh. Nek toyo rendeng ra kiwa tengene adem. Dadine nggih ngurea. Tapi nggih lemu-lemu tukule nggih. Nggih, ngene iku lho. Di ngono kok bedeng kados ngoten kok dikene tandur ngoten. Teng mriko nggawe napa niku? Niku ndamel belik nggih nyiram niku. Lobok, ini lobok. Mboten pernah teng mriki. Nggih. Dadine seneng. Ningali. Nggih. Kata ibunya, tanaman padi dekat sini tanpa menggunakan pupuk apapun. Tapi bisa dilihat sendiri tumbuh sangat subur, Masya Allah. Buat sahabatku yang mungkin belum tahu kenapa sih banyak baju bekas-bekas digantungkan di area persawahan ini adalah fungsinya untuk mengusir burung atau menakut-nakuti burung. Sebab kawanan burung ada dekat sini sangat banyak sekali ya. Kalau datang itu ratusan bahkan bisa ribuan. Dan di sawah ini pun dipasangi botol-botol air mineral yang bekas dan kemudian akan ditarik-tarik menggunakan tali supaya burung akan takut duluan sebelum makan tanaman padi. Nah, di sana juga ada sebuah aktivitas para warga yang sedang membuat sumur. Saya akan tengokkan ya, pakcik-pakcik yang sedang membuat sumur yang ada di perkampungan, pedalaman di Jawa. Betul-betul panas dan sangat-sangat menyengat sekali panasnya. Lihat kawan-kawan, sawah pun sampai mengering hingga tanahnya pun berpecah-pecah. Warga dekat sini yang bisa bercocok tanam hanyalah di area yang dekat dengan sungai. Jadi warga mengambil air daripada sungai lewat pam. Tapi kalau dekat ladangnya pun kering ya, tanpa ada tanaman apapun. Dan memang pertanian yang ada di Jawa Tengah ini memang 100% mengandalkan air hujan. Pak, damel belik. Nggih, iki geram bedengan. Masya Allah. Kentean. Sumbernya agung niki. Wah, agung. Gurukan rumpur kentean. Bapak-bapak yang luar biasa semangat kerjanya. Walaupun umurnya sudah tua, tapi semangat kerjanya patut kita acungi jempol. Niki kang nyiram niki nggih. Nika lho. Bedengan. Oh, bedengan. Lah nek niki urip ta mboten niki, Mbah? Biasa lemu singgang. Oh, singgang. Mboten ngangge pacul. Oh. Jadi bapaknya ini kalau membuat sumur ini tanpa menggunakan alat ya. Jadi hanya dikeruk-keruk pakai tangan saja. Biar tidak ada dusta di antara kita, sekarang saya mau bertanya pada bapak-bapak tani yang ada dekat sini, kira-kira pupuk di sini langka atau tidak? Mari kita dengar jawabannya. Pupuk lancar, Pak, pupuk. Pupuk. Oke. Pupuk pertanian. Pupuk pertanian sulit. Sulit tak yo. Nah, ini kata para bapak-bapak yang di sini, untuk pupuk pertanian sulit. Ya mudah-mudahan ada solusi supaya pupuk-pupuk yang di daerah pedesaan-pedesaan pedalaman seperti ini dipermudah. Tapi nggak semuanya di sini loh, Pak. Di kampung-kampung lain juga merasa kesulitan pupuknya. Nah, ini luar biasa loh. Bapaknya ini cuma 2 orang, tapi membuat sumur tak pakai alat apapun. Seperti inilah saudaraku-saudaraku semua, jika musim kemarau di kampungnya Bang Toha Jawa Tengah Indonesia, para petani saat musim kemarau seperti ini harus membuat sumur demi tanamannya bisa mendapatkan air. Jujur saya sangat kagum dan sangat terharu banget melihat perjuangan sosok 2 bapak ini yang begitu sangat luar biasa semangatnya. Walaupun dalam keadaan panas terik, matahari begitu sangat menyengat, beliau senyumannya begitu sangat mendamaikan. Semoga bapak tani ini
diberi kesehatan dan umur panjang. Dari sinilah kita bisa memakan cabai, padi. Dari perjuangan mereka ini, Masya Allah, begitu hebat jasa-jasa beliau demi ketahanan pangan Indonesia. Tak kenal lelah, tak kenal menyerah. Warga membuat sumur ternyata untuk menyirami tanaman cabai yang ada di sini ya. Bang Toha akan tunjukkan. Sebenarnya ini sudah saatnya masa tanam ya. Cuma karena tidak ada hujan lebat jadinya terbiar macam ini. Terpaksa warga mau nggak mau harus menyiramnya setiap hari supaya tanaman cabai ini biar hidup ya, dan pada saatnya bisa ditanam kembali. Untuk bulan Oktober seharusnya sih sudah ada hujan lebat ya, tapi untuk saat ini di kampung Jawa Bang Toha ini hujannya mundur. Bapaknya sudah naik ke atas dan mari sahabat-sahabatku untuk melihat hasil akhirnya. Sumber mata airnya kira-kira besar atau tidak ya. Di sini warga masih menggunakan cara tradisional semuanya ya. Jadi dekat sini tanpa ada bantuan alat mesin apapun, hanya menggunakan tangan dan juga cedok tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah hasilnya pun begitu sangat luar biasa dan sumber mata airnya cukup lumayan besar. Tengok kawan-kawan, baru sebentar saja sudah keluar sumber mata air yang begitu sangat melimpah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan inilah berkat hasil perjuangan daripada bapaknya ya. Masya Allah, tanaman padinya begitu sangat tumbuh subur walaupun tidak menggunakan pupuk apapun. Kata ibunya kalau musim kemarau dipupuk maka tanamannya akan menjadi sangat panas. Tapi dekat sini kata bapaknya tadi pupuk subsidi begitu sangat langka dan jatahnya pun juga dikurangin, tidak seperti pada dulu-dulu. Dan semoga dengan adanya informasi seperti ini sampai sedera, Bu, pembagian pupuk subsidi harusnya merata. Mantuk dhuwur nggih gentosan. Nggih, gentosan. Bapake niku teng mriki kula mantuk, mungkin bapake mantuk. Gantian jogo niki nggih. Nggih, lah mboten ngoten nggih. Atur menerangi lah ta. Nggih. Tapi nggih apik lho nggih. Tanpa urea tapi kasil. Nggih, ketiga pancen ya buat nek rendeng pasti urea, mergo banyune niku mboten panas saya rendeng. Oh. Kula tengene niki rak teles ngoten niku. Lah ketiga ngoten niki banyu panas di urea nggih mati. Mati. Kata ibunya tadi harus dijaga 1 hari full. Sebab kalau sawahnya tidak dijaga 1 hari full, ya percuma, nanti bisa-bisa tidak ada hasil saat dipanen. Sebab sudah kosong dimakan burung. Jadi seperti inilah saudaraku-saudaraku semua kehidupan suasana di kampung Jawa yang berada dekat pedalaman. Nah di sana pun juga ada seorang abang-abang yang sedang menjaga tanaman padinya. Dan kata ibunya tadi, dia bisa tanam di saat musim kemarau. Tapi kalau musim hujan ternyata dekat situ menjadi sungai. Sebab di kampung yang berada di pedalaman ini adalah aliran sungai yang sangat bau besar banget ya. Dan Bang Toha akan tunjukkan suasana sungainya seperti apa. Nah, tengok dekat sana ada sungai yang sangat luas. Kita kalau maju ke depan lagi sungainya makin luas. Tapi di sini Bang Toha akan pergi ke sana ya, supaya sahabat-sahabatku juga bisa menikmati suasana keindahan pemandangan yang ada di kampung pedalaman Jawa ini. Pertama kalinya loh Bang Toha masuk di kampung ini. Walaupun tidak jauh dari rumah saya, ya kira-kira kalau dalam perjalanan rumah saya sekitar 1,5 jam lah. Sebab saya juga sering merantau, jadinya baru pertama kali ini menginjakkan di kampung yang ada di pedalaman Jawa ini. Kampung ini terletak di area perbukitan dan anginnya begitu sangat kuat ya, apalagi di siang hari macam ini. Dan di dekat area tepi-tepi sungai ini ditanami jagung dan juga tomato. Seperti ini tanamannya. Tapi kalau musim hujan ini akan berubah menjadi sungai.
tak sangka kampung yang berada di pedalaman justru menyimpan suatu keindahan yang jarang orang tunjuk atau orang videokan di media sosial. Tapi selama Bang Toha berada di rumah, tidak usah khawatir sahabat-sahabatku semua. Pastinya sahabat-sahabatku semua akan saya ajak untuk melihat suasana perkampungan yang ada di Indonesia seperti apa, ya kan? Supaya sahabat-sahabat daripada Malaysia, Brunei, Singapura juga tahu situasi dan kondisi di kampungnya Bang Toha seperti apa, ya kan? Kata abang-abangnya tadi, biasanya kalau musim panas seperti ini ada udangnya. Saya akan tunjuk kamera depannya ya. Itu dia, abang-abangnya yang tengah cari udang. Udang kalau di Jawa bahasanya itu urang ya. Entah urang, Kak. Urang cilik-cilik. Oh. Dulu Kak. Nah, video nih. Dapat udang kecil-kecil. Kalau di Jawa disebut urang cilik-cilik. Di tepi-tepi sungai ini banyak pompa air untuk dialirkan ke rumah-rumah para warga ya. Jadi rumah para warga dekat sini mengambil air daripada sungai ini. Tiap daerah di Indonesia ini memang berbeda-beda. Kadang ada yang tinggal di perbukitan juga kesulitan air. Tapi kadang pula ada yang tinggal di perbukitan, airnya begitu sangat melimpah. Seperti yang ada di daerah kampung yang dekat sini ya. Untuk air sungainya memang benar-benar sangat bersih. Karena sungai ini aliran daripada hutan ya. Jadi bukan dari kampung ke kampung lainnya. Sebab itu airnya benar-benar sangat jernih. Dan tadi pun kalau kita kepepet atau terdesak bisa diminum secara langsung. Insya Allah aman lah. Nah, Bang Toha akan maju ke depan lagi supaya saudaraku-saudaraku semua juga bisa melihat suasana keindahan sungainya seperti apa ya. Nah, seperti ini ternyata. Ini kalau di dekat Malaysia biasa disebut tasik ya. Untuk aliran sungai ini membentang dari ujung ke sana. Jadi kita kalau masuk ke ujung sana sudah masuk kawasan hutan. Dan kata warga di kampung ini juga banyak ikannya di sungai ini, terutama ikan talapia atau ikan nila hitam kalau orang kampung sini menyebutnya. Nah, kira-kira sahabatku semua, kalau Bang Toha membuat camping dekat sini, terus mencari ikan dekat sini, masak-masak di sini, kira-kira setuju atau tidak? Yang setuju silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau banyak yang setuju, nanti Bang Toha akan buatkan video cari ikan di sini dan masak-masak di tepian sungai ini. Masakan apa? Yuk, masakan khas Melayu, masakan khas Nusantara. Yuk kita masak bareng-bareng di sini. Nah, seperti inilah saudaraku-saudaraku semua, situasi dan kondisi kehidupan yang ada di kampung pedalaman Jawa Tengah Indonesia. Alhamdulillah ternyata walaupun kampungnya berada di atas bukit, berada dekat pedalaman, tapi warga di sini masih berkecukupan untuk sumber mata airnya. Di sini kita juga bisa melihat kehidupan para warga kampungnya memang bekerja sebagai seorang petani. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat sahabatku semua. Jika suka dengan kontennya vlognya Bang Toha, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur dan Bang Toha doakan semoga sahabatku sehat semuanya, kalian berada dimanapun diberi segala kemudahannya. Amin ya robbal alamin.